Ketika kamu mulai mempraktekkan stoikisme, kamu harus tahu sejauh mana kamu mempraktekannya dan sejauh mana kamu memahaminya dan sejauh mana kamu bisa mengendalikan apa yang seharusnya kamu kendalikan. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang pentingnya journaling, gitu ya. Jika kamu ingin benar-benar mempelajari atau memahami apa itu stoikisme, atau kamu ingin mempraktekannya dalam hidup kamu harus melakukan journaling, gitu ya. Harus melakukan journaling karena saya pun pada saat pertama melakukan atau mempraktekkan ajaran stoikisme, saya memulai untuk menuliskan apa yang saya rasakan dalam satu hari atau apa yang harus saya lakukan dalam satu hari. Journaling itu sangat penting untuk melihat sejauh mana kita mengerti atau memahami filosofi yang sedang kita praktekkan, terutama ya stoikisme gitu ya dalam hal ini gitu ya. Pengalaman saya menulis jurnal itu setiap pagi. Alasannya sebenarnya tidak ada yang mengharuskan harus kapan menulis jurnal. Itu terserah kamu dan semua filosofer juga, filsuf juga menuliskan jurnal itu ada yang pagi, siang, malam, ataupun ya kapan saja mereka ingin menulisnya gitu ya. Nah, saya sendiri itu saya menulis pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi, jadi saya tuh punya habit di pagi hari, saya membangun habit waktu itu. Di pagi hari saya bangun jam 6, 6.30. Nah, alasannya kenapa saya bangun jam 6, 6.30, antara jam 6 atau jam 6.30 itu karena saya mengutamakan tidur 8 jam gitu ya. Saya pulang kerja sekitar jam 9 malam, lalu mandi, lalu ya unwind dulu sebentar, lalu jam 10 itu saya harus menutup mata gitu sampai jam 6 atau jam 6.30. Saya jam 6, 6.30 bangun, lalu saya melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan di pagi hari seperti ke toilet, sikat gigi atau apapun gitu ya. Lalu setelah itu saya menulis jurnal saya. Apa yang saya tuliskan, yang tuliskan itu apa yang harus saya makan pada saat itu, apa yang harus saya makan dan bagaimana cara saya untuk mengendalikan nafsu makan saya. Karena ketika kamu ingin mempraktekkan stoikisme, kamu harus mengerti semua emosi yang akan kamu hadapi gitu ya. Dari nafsu makan itu saya akan tulis saya akan makan apa saja dan berhenti makan jam berapa gitu. Waktu itu saya seperti yang pernah saya katakan, saya makan berhenti jam 2 gitu ya. Jam 2 siang saya sudah tidak makan lagi dan apa yang harus saya lakukan saya tulis. Ketika saya ingin makan atau untuk mempersiapkan makanan itu, atau untuk mempersiapkan saya tidak makan dari jam 2 itu, saya harus makan makanan yang bergizi. Pertama bergizi, yang kedua itu mempunyai kandungan fiber atau serat yang banyak biar saya tidak merasa lapar, dan juga
saya menutrisi tubuh saya dengan bagus. Jadi tidak semata-mata diet ataupun tidak semata-mata intermittent fasting, yang penting nggak makan gitu ya. Tetapi saya pun harus tahu gitu, harus tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Itu juga bagian dari apa yang kamu bisa kendalikan gitu. Memilih makanan yang baik, lalu jam berapa kamu harus berhenti makan, dan kamu juga jangan lupa kamu boleh minum air putih setelah waktu makan kamu selesai gitu ya. Tapi jangan minum yang mengandung kalori ataupun gula gitu. Nah, itu yang pertama saya tulis makan apa. Lalu yang kedua saya tulis olahraga apa yang akan saya lakukan. Pada saat itu saya memilih untuk berlari atau jogging gitu ya. Karena itu adalah olahraga yang cukup mudah dan tidak perlu membutuhkan alat yang banyak gitu. Kamu bisa tinggal pakai sepatu, baju olahraga, dan lari depan rumah gitu ya. Dan berapa menit saya akan berlari, waktu itu saya menulis, saya waktu itu kalau nggak salah mulai lari itu dari 15 menit per hari gitu. Nah, kenapa saya memilih berpuasa, intermittent fasting, lalu berolahraga? Karena Stoik itu mengajarkan untuk belajar comfortable di dalam situasi uncomfortable gitu ya. Jadi ketika kita lapar, ketika kita pagi-pagi sudah lelah gitu dengan olahraga, dan tentu saja semua orang tidak menyukai olahraga, tetapi kita harus melakukannya untuk melatih, untuk mengetahui emosi-emosi apa saja yang akan datang pada hari itu gitu ya. Jadi dengan rasa lapar, dengan rasa capek, kita tahu bahwa mood saya terutama, mood saya itu akan jelek gitu ya, akan jelek, dan secara tidak sadar kita tahu bahwa mood kita jelek gitu. Jadi mood kita itu tidak tiba-tiba jelek. Ketika kita kan biasanya ya mengikuti nafsu makan kita, mengikuti kemalasan kita gitu ya, dengan tidak berolahraga, dengan makan semaunya. Tetapi terkadang kita tidak tahu bahwa mood kita jelek itu kapan datangnya, kita tidak tahu. Tetapi ketika saya berpuasa lalu melakukan olahraga, saya tahu saya akan capek, saya tahu saya akan lapar, dan saya tahu mood saya akan jelek gitu ya. Ketika mood saya jelek, saya harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, saya tuliskan di jurnal saya setiap hari gitu ya. Saya tahu mood saya akan jelek, jadi kamu harus tahu nih, ekspektasi kamu apa? Mood saya akan jelek, saya akan menghadapi, saya tulis tuh, seperti Marcus Aurelius bilang, kita itu akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan, circumstances yang tidak pernah kita tebak gitu ya, baik itu menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita, pasti itu akan datang gitu. Jadi kita harus tahu what to expect gitu ya. Saya tuliskan bagaimana cara saya menghadapi teman kerja yang menyebalkan, atasan yang menyebalkan juga gitu ya. Bagaimana cara saya menghadapinya, dan bagaimana cara saya mengendalikan emosi saya ketika saya memiliki mood yang jelek gitu ya. Ketika mood saya jelek kan saya tahu nih, rasanya pengen marah-marah gitu, tapi di situ kamu akan lebih tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kamu gitu ya. Dan saya belajar di situ, mood saya jelek dan saya tetap harus baik kepada orang-orang yang mengejek saya, atau orang-orang yang julid kepada saya, atau orang-orang yang memberi opini jelek kepada diri saya gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengontrolnya, ya saya harus mengetahui bahwa saya nih pengen marah nih. Saya merasa pengen ngebajak-bajak orang ini, tapi ya lagi-lagi kita harus tuliskan bahwa kita tidak akan mencoba, atau saya tidak akan mencoba untuk mengendalikan orang itu atau circumstances itu kepada, atau mengendalikan untuk menjadi apa yang saya inginkan, tidak. Tapi kamu tuliskan di jurnal kamu ini, tapi saya akan
mengendalikan, bukan mencoba ya. Saya akan berlatih mengendalikan emosi saya, bukan mood yang kamu kendalikan, tapi emosi saya, emosi hasil dari mood itu gitu ya. Emosi saya untuk menghadapi orang-orang yang bukan di dalam kendali saya. Jadi meskipun orang itu jelek, kamu harus tetap berbuat baik. Kamu harus tetap mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan. Bukan untuk mendapatkan promosi, bukan. Tetapi tujuannya adalah kamu harus memahami diri kamu gitu. Kamu harus bisa mengendalikan diri kamu. Jadi dikotomi kendali itu sangat penting untuk kamu pahami gitu. Kamu melakukan apa yang kamu mengendalikan apa yang kamu kendalikan itu bukan untuk mendapatkan hal-hal di luar kendali gitu, bukan. Tapi untuk mendapatkan hasil untuk diri kamu, yaitu mengenali dan mengendalikan diri kamu. Kamu harus ingat dan kamu harus tulis itu di dalam jurnal gitu ya. Karena saya pun pertama saya mengira bahwa hasil dari kebaikan saya itu akan menghasilkan kebaikan. Nah, itu berpikir yang salah dalam stoikisme karena kita harus wajib melakukan kebaikan tanpa memikirkan apa yang akan kita dapatkan. Karena yang kita dapatkan itu bukan hal-hal yang berada di luar kendali, tetapi dari pengendalian diri kita, dari pengendalian emosi kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap diri kita gitu. Jadi ingatkan pada diri kamu dan tulis di dalam jurnal kamu setiap hari. Saya mengendalikan emosi saya mengendalikan apa yang harus saya kendalikan itu bukan untuk mendapatkan hal-hal yang berada di luar kendali seperti promosi, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, seperti mendapatkan pujian-pujian dari orang, bukan. Tujuan stoikisme itu bukan itu. Tujuan stoikisme itu kamu mengendalikan diri kamu agar kamu terbiasa untuk mengendalikan diri kamu di dalam keadaan situasi yang buruk atau yang tidak menguntungkan untuk kamu gitu ya. Tuliskan itu. Jadi tuliskan yang pertama itu tadi, tuliskan apa yang harus kamu makan, olahraga apa yang akan kamu lakukan dan berapa lama. Dan setelah itu buku apa yang harus kamu baca. Dan berapa lama kamu baca buku dalam sehari. Saya memaksakan untuk membaca buku karena pada saat itu internet itu adalah hal yang gratis dan hal yang gratis itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa gitu. Ya mungkin kamu bisa mendapatkan manfaat, tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan informasi secara utuh gitu ya. Jadi pada saat itu saya memilih untuk membaca buku gitu ya. Dan sekarang saya memahami bahwa talk less, listen more gitu ya. Talk less itu berbicara seadanya, lalu mendengarkan, kamu harus mendengarkan yang lebih gitu. Saya memahami sekarang bahwa membaca itu adalah salah satu kegiatan kita mendengarkan orang berbicara. Kita memahami orang berbicara karena tulisan itu adalah pembicaraan si penulis itu yang dituangkan ke dalam buku gitu ya. Saya memahami itu. Jadi kamu tidak harus mendengarkan influencer di internet gitu. Di internet itu tidak memberi kamu gambaran utuh tentang apa yang dia pikirkan gitu. Ketika kamu membaca buku, meskipun satu hari itu 1 halaman, 1 hari 5 menit, 1 hari 10 menit, tetapi kamu pada saat kamu membaca buku itu sampai selesai, kamu akan mendapatkan gambaran secara utuh ide apa yang ingin dia sampaikan gitu ya. Itu yang saya pahami sekarang. Kenapa kita penting untuk membaca buku, karena kita di situ belajar untuk mendengarkan pendapat orang gitu ya. Dan ketika kamu mengerti atas pendapat orang, maka kamu akan mengerti
bagaimana seharusnya kamu berpendapat gitu ya. Begitu. Jadi dan tujuan membaca buku juga adalah kita harus comfort di dalam discomfort gitu. Kita harus membuat diri kita discomfort karena pada saat itu saya tidak suka membaca dan membaca itu membuat saya tidak nyaman gitu ya. Tetapi hasilnya baik untuk saya gitu. Begitu juga olahraga. Olahraga itu membuat saya tidak nyaman tetapi hasilnya baik untuk kesehatan saya gitu ya. Sama juga dengan diet. Diet itu eh, tidak nyaman tetapi baik untuk saya ketika saya mengeksekusi diet itu dengan baik, memilih nutrisi yang baik, memilih makanan apa saja yang baik untuk kamu dan mengendalikan nafsu makan kamu itu, mengendalikan nafsu makan saya juga pada saat itu gitu. Semuanya memang berada dalam pengendalian diri kita. Kita harus belajar dalam mengendalikan diri gitu. Jadi tulis apa yang kamu makan, apa yang akan kamu lakukan untuk berolahraga, buku apa yang kamu baca hari ini dan berapa lama. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu yang keempat, tuliskan kejadian-kejadian apa saja yang kamu ekspektasikan seperti yang tadi saya bilang menghadapi teman yang pelit, yang greedy gitu, yang suka julid, lalu kamu menghadapi situasi yang tidak enak ketika atasan kamu memberi tugas kamu yang banyak, bagaimana reaksi kamu atau apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan mengeluh? Apakah kamu akan mengeluh? Apakah kamu akan mengerjakan tugas itu dengan secara baik atau kamu akan menolak pekerjaan itu gitu ya. Nah, kamu harus mengerti ketika atasan kamu memberikan tugas kamu itu, yang harus kamu lakukan itu adalah menerima tugas itu dan mengerjakannya dengan baik. Gitu ya. Mengerjakannya dengan baik dan ya pokoknya do your best lah. Do your best gitu ya. Dan itu adalah salah satu self control juga. Itu adalah salah satu kendali diri yang harus kamu pahami gitu ya. Ingat, kamu melakukan pekerjaan itu bukan untuk mendapatkan pujian dari si bos, pujian dari atasan kamu, pujian dari teman kerja kamu, tapi kamu mengerjakan tugas itu untuk mengetahui sejauh mana saya bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik gitu ya. Sejauh mana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Gitu ya. Lalu jangan lupa juga apa yang akan kamu pakai sebagai transportasi ke tempat kerja dan pulang kerja gitu ya. Ketika kamu biasa menggunakan mobil atau motor, coba gunakan kendaraan umum dan kamu akan mengerti juga di situ bagaimana sebenarnya manusia itu melakukan kegiatannya masing-masing gitu ya. Karena terutama ya orang-orang mungkin yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional itu kan sepertinya gitu ya bergengsi bila menggunakan transportasi umum dan akan lebih merasa bangga ketika menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Menggunakan kendaraan umum juga akan melatih kamu dalam ketidaknyamanan ya, karena kamu biasa misalkan memakai kendaraan pribadi. Nah, sekarang kamu biasakan untuk tidak memakai kendaraan pribadi tetapi memakai kendaraan umum gitu ya. Bayangkan saja kamu tidak punya uang untuk membeli mobil, kamu tidak punya uang untuk membeli bensin. Meskipun kamu punya uang, tetapi kamu di situ akan melatih desire kamu atau melatih rasa bangga kamu terhadap hal-hal yang bukan kendali kamu. Dan suatu saat itu, ingatkan bahwa suatu saat itu apa yang kamu miliki seperti mobil, kendaraan pribadi, uang itu akan hilang. Dan bayangkan diri kamu tidak mempunyai uang untuk itu gitu. Dan rasakan dan kamu harus merasakan kenyamanan di dalam ketidaknyamanan. Itu adalah
salah satu ide dari stoikisme gitu ya. Nah, lalu setelah itu bayangkan kejadian buruk apa saja yang akan berada di public transportation, terus di pekerjaan, lalu pulang menggunakan public transportation lagi, lalu nyampe rumah juga kamu harus membayangkan bahwa jika kamu eh, tinggal bersama atau menempati rumah orang tua misalkan, kamu harus bayangkan kejadian buruk apa saja yang kamu akan hadapi ketika kamu pulang ke rumah gitu ya. Dan emosi buruk apa yang mereka tampilkan kepada kamu dan bagaimana cara kamu untuk menjadi bagian keluarga yang baik, dan tuliskan tentang bagaimana respon kamu kepada keluarga kamu gitu ya. Dan terutama sudah capek, sudah lapar gitu ya, kamu harus tetap berlatih untuk mengendalikan diri kamu pada saat pulang ke rumah dan menghadapi keluarga yang tidak 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 perfect gitu, tidak sempurna gitu ya. Bayangkan itu, tetapi tetap kamu harus mengendalikan diri kamu untuk mencintai mereka. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari mempelajari atau mempraktekkan stoikisme gitu ya. Mengendalikan apa yang harus kamu kendalikan, yaitu cinta kamu gitu. Cinta kamu terhadap orang-orang yang kamu cintai gitu. Kamu tidak boleh menuntut orang itu berbuat atau tidak emosi ketika kamu pulang ke rumah, tidak. Tetapi yang harus kamu bisa kendalikan itu adalah rasa cinta kamu terhadap mereka, apapun yang mereka lakukan pada saat kamu merasa emosi, merasa lapar, merasa capek, merasa exhausted gitu ya, overwhelming gitu ya. Gitu. Lalu setelah itu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tetap misalkan mengendalikan diri kamu untuk tidak makan ketika orang tua kamu misalkan atau keluarga kamu makan gitu ya, atau ataupun mereka menyuruh kamu makan. Nah, tetapi ada satu hal yang bisa kamu lakukan gitu ya. Latihan stoikisme itu kan mengendalikan diri ya, mengendalikan diri dan mengendalikan rasa cinta kamu. Yang saya pelajari juga ketika saya melakukan diet gitu ya, bukan berarti saya tidak makan setelah jam 2, tetapi ketika kamu pulang ke rumah dan orang yang kamu cintai itu mempersiapkan makanan dan menawarkan kamu makan, apalagi mempersiapkan makanan khusus untuk kamu, kamu harus mengendalikan diri kamu juga untuk tidak menolaknya. Kamu harus mengendalikan diri kamu tetap makan karena kamu memiliki rasa cinta kepada dia, dan kamu tidak boleh memaksakan dia untuk mengerti apa yang sedang kamu lakukan gitu ya. Sedang kamu lakukan. Terutama stoikisme itu sebenarnya ketika kamu melakukannya pertama kali, kamu tidak boleh bilang ke siapa-siapa kamu mempraktekkan stoikisme gitu ya. Untuk apa ya? Untuk menghindari opini yang macam-macam dan menghindari judgement mereka terhadap apa yang kamu lakukan gitu ya. Dan itu juga salah satu pengendalian diri kamu untuk tidak menyombongkan apa yang kamu pelajari gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika saya begitu sekarang, saya diet, saya berolahraga tetap, tetapi ketika pasangan saya memasak, mempersiapkan makanan untuk saya gitu, saya tidak bisa gitu bilang kepada dia, saya nggak mau makan, saya sedang diet gitu ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena kamu itu mencintai dia dan dia itu mempersiapkan makanan untuk kamu itu dengan rasa cinta. Maka ya kita harus juga mengendalikan rasa cinta kita dengan makan makanan yang dia siapkan gitu ya. Begitu ya. Lalu sudah itu saya biasanya membaca buku lagi sebelum tidur. Tentunya mandi, lalu membaca buku lagi, dan lalu setelah itu tidur. Nah, kamu bisa juga menuliskan jurnal kamu yang kedua kalinya pada hari itu. Kamu tulis apa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu meresponnya gitu ya. Tuliskan. Dan lalu baca ulang dari pagi rencana kamu untuk menghadapi kesulitan itu dan orang-orang yang menyebalkan.
Lalu malamnya kamu tulis sejauh mana kamu mengendalikan diri pada hari itu gitu ya. Dan tentu saja selalu ada hal-hal yang harus kamu improve setiap hari, dan ada hal-hal yang harus kamu lakukan setiap hari gitu ya untuk mempraktikkan stoikisme ini. Hari pertama akan sulit, hari kedua juga tetap akan sulit, hari ketiga akan tetap sulit, sampai saat ini pun hampir 2 tahun saya mempraktikkan stoikisme itu sulit. Stoikisme itu tidak akan pernah mudah, tidak akan pernah easy gitu, tetapi kamu sudah terbiasa melakukannya gitu ya. Dan journaling itu akan membantu kamu mengetahui apa saja yang kamu pahami dan apa saja yang harus kamu lakukan esok hari, hari ini gitu, dan saat ini gitu ya. Dan jangan lupa journaling itu penting. Satu kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu terserah kamu. Kamu menuliskan apa saja, rasa emosi apa saja yang harus kamu kontrol, biar kamu tahu cara mengontrolnya. Ketika saya menghadapi orang seperti ini harus begini. Cara menghadapi situasi begini saya harus begini. Jadi suatu saat kamu menghadapi circumstances atau kejadian yang seperti itu yang tidak kamu inginkan, kamu tahu harus apa yang harus kamu kendalikan dan bagaimana cara kamu mengendalikan diri kamu gitu ya. Ingat, journaling itu sangat penting ketika kamu mempraktekkan stoikisme gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan. Yang harus kamu ketahui, saya merekam ini tidak menggunakan catatan apa-apa dan tidak menggunakan skrip apa-apa. Jika kamu ingin menanyakan apa yang saya katakan gitu, atau kamu ingin menanyakan bagaimana pengalaman saya yang lainnya, kamu bisa kirim email di bahagiaalastoik@gmail.com, atau kamu bisa DM di Instagram saya @itsjustherlambang. Kamu bisa DM di situ, dan saya akan merasa bahagia sekali untuk menjawabnya gitu ya. Dan saya akan coba sharing pengalaman saya dalam menghadapi dunia yang menyebalkan dan sulit ini gitu ya. Episode ini cukup panjang dan terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa di-follow podcast ini di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan beri rating untuk podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.